Dari kepolisian meminta data akses kepada perguruan tinggi tempat di mana anggota polisi itu berada, sah secara hukum. Karena dia punya kepentingan. Nah sekarang Roy Suryo kepentingannya apa? Untuk negara. Negaramu dari Hong Kong, kau aja nggak jelas. Negara di mana? Pikirin dirimu, nggak usah cari-cari kelemahan orang, nggak usah cari-cari kesalahan orang. Lama-lama itu kepala makin gundul nanti saya lihat tuh. Kan sudah mulai habis rambutnya saya lihat tuh. Karena terlalu banyak mikirin yang nggak jelas gitu loh. Nanti lama-lama bawa boneka dia, bawa Petro. Nanti lama-lama dia gorong-gorong pun dibawa lagi tuh, nggak jelas juga. Makanya untuk mereka-mereka jangan dibuka akses lagi. Nah, kalau media membuka akses pada mereka tuh sama dengan gede kepala nanti. Ada yang kebal hukum, tapi ya bagaimana ya? Itu ya jawaban saya. Nggak ada yang kebal hukum, tapi bagaimana ya? Dibilang juga supaya teliti dan lain sebagainya. Kayaknya kok sudah kelamaan gitu. Pertanyaan saya cuma satu, ada apa sih di balik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kedatangan Roy Suryo di Australia sahabat untuk meneliti ijazah Gibran Raka Buming Raka tidak saja menuai kecaman dari netizen. Salah satunya adalah datang dari praktisi hukum Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohan. Luar biasa, sangat tegas. Beliau menyatakan bahwa apa yang dilakukan Roy Panci ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bahkan beliau menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini sebuah tindakan yang sia-sia. Bahkan terlihat seperti orang yang kehilangan akal sehat. Ya, maksudnya itu seperti orang gila ya. Untuk lebih jelasnya biar kita tidak gagal paham terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ricky Sitohan ini, kita akan dengarkan videonya karena ini sangat menarik sahabat ya. Selain dia bicara soal kedatangan Panji dari Roy Suryo, dia juga menyoroti kinerja Polda Metro Jaya. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ricky Sitohan ini terkait dengan Polda Metro Jaya, dia pasti rasakan betul sebagai mantan penyidik ya, bahwa kasus ini seharusnya sudah lama selesai, tapi sepertinya sengaja diulur-ulur di sana. Dan itu mungkin terasa, betul-betul terasa. Tidak saja Pak Ricky Sitohan, kita pun merasakan itu. Ada apa dengan Polda Metro Jaya? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak videonya. Gini ya, saya geli gitu. Kapasitasnya untuk ngecek itu apa? Terus kalau tidak mendapatkan akses, ya itu saya rasa nggak usah orang gila aja bisa menjawab. Ngapain lo cari-cari ke sini? Itu kan rahasia pribadi personal orang. Nggak boleh rahasia personal itu diketahui orang yang tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui itu. Nah dia kapasitasnya apa? Perwakilan negara? Kan kagak. Perwakilan perorangan, perwakilan siapa kamu? Terus ngapain kau ke sana? Kan hanya cari-cari masalah aja. Jadi wajar-wajar saja kalau justru ada perguruan tinggi yang menerima mereka, memberikan kesempatan atau mengakses data seseorang, perguruan tingginya itu perlu diperiksa. Karena tidak boleh memberikan akses data personal seseorang ya, kepada orang yang tidak layak. Contoh, makanya harus diterapkan ya. Yuka kasus kemarin telah memberitakan hal-hal tentang masalah Fitri Salteru, telah menabrak akidah daripada hukum. Dia tidak punya kapasitas untuk melakukan tindakan itu, kena dia kan Undang-Undang ITE dia, karena dia kan tidak punya hak untuk meminta akses untuk mempublikasikan data personal seseorang, karena kita tidak punya hak. Kecuali kalau seandainya di kepolisian, dari kepolisian meminta data akses kepada perguruan tinggi tempat di mana anggota polisi itu berada, sah secara hukum. Karena dia punya kepentingan. Nah sekarang Roy Suryo kepentingannya apa? Untuk negara. Negaramu dari Hong Kong, kau aja nggak jelas. Negara di mana? Nah, kalau kasarannya kan kayak gitu. Ya udahlah, pikirin dirimu lah. Perjalanan hidup pikirin dirimu, nggak usah cari-cari kelemahan orang, nggak usah cari-cari kesalahan orang. Terus kamu tuh ada apa sih? Dari ijazah Jokowi, lari ke kuburan, lari ke Gibran, nanti lama-lama lari kemana lagi kok nanti? Hal-hal yang tidak penting kok cari-cari semua. Lama-lama, ya itu setakutnya lama-lama gila.
Ini apa? Ya lama-lama gila betul. Kenapa? Sudah nggak tahu lagi cari-cari mana lain. Nanti jalan telapak kakinya Gibran juga dicek. Kemana Ibu Iriana nanti pindah pakai baju kuning, besok pakai baju coklat, diperiksa. Wah, dia coklat dulu, kemarin kuning. Sampai sendal jepitnya pun kau periksa nanti. Karena apa? Karena sudah tendensi. Gitu loh. Kalau saya bilang sudah sedikit nggak waras kan nggak enak kan. Gitu. Kan nggak lucu juga. Ya saya bilang orang yang nggak punya kerjaan lah. Itu aja. Padahal dia kerjaannya ngurus istrinya aja lah sama anak-anaknya. Ya, olahraga yang enak. Mau habiskan waktu untuk keluarga. Nah, kemudian mau jalan-jalan kemana happy. Lama-lama itu kepala makin gundul nanti saya lihat tuh. Kan sudah mulai habis rambutnya saya lihat tuh. Nah, terlalu banyak mikirin yang nggak jelas gitu loh. Nanti lama-lama bawa boneka dia. Bawa Petro. Nanti lama-lama dia borong-borong pun dibawa lagi tuh. Nggak jelas juga. Makanya untuk mereka-mereka jangan dibuka akses lagi. Nah, kalau media membuka akses pada mereka tuh sama dengan gede kepala nanti. Tutup akses itu. Ya, termasuk media ini. Udah tahu mereka nggak benar kok juga kok minta keterangan dari mereka, gede kepala mereka. Nah yang salah siapa? Media yang salah gitu loh. Kalau media yang benar, kalau mengedukasi, tutup akses mereka supaya jangan bunyi. Jangan cuma media mau cari ratingnya ya, tapi keracunan masyarakatnya gitu loh. Oke? Nggak ada yang kebal hukum, tapi ya bagaimana ya? Itu ya jawaban saya. Nggak ada yang kebal hukum, tapi bagaimana ya? Dibilang juga supaya teliti dan lain sebagainya, kayaknya kok sudah kelamaan. Gitu. Pertanyaan saya cuma satu, ada apa sih di balik ini? Itu aja pertanyaan. Kenapa sih kok seperti ini? Terus mereka jalan sana wirawiri pakai uang sendiri apa? Saya buka mata daripada masyarakat tuh. Kamu teriak-teriak kau dukung-dukung sementara mereka didanai orang lain. Kau teriak-teriak habis pulsamu ya. Untuk teriak-teriak tentang dia ada pendukung-pendukungnya itu kan. Nah, dia sementara tuh menggunakan dana siapa? Dana pribadi. Ngomong kosong. Saya ngomong tuh. Nah, ada itu. Bisa terbang ke sana, terbang ke sini, bikin acak sana itu dengan dana sendiri. Kerja kagak. Emang pengusaha besar apa? Ya, kita kan tahu siapa latar belakang mereka semua. Siapa yang tanya. Terus sampai umpamanya mohon maaf, Egy Sujana sampai di sana pakai dana sendiri. Walaupun itu abang saya, makanya saya bilang, tapi mudah-mudahan lah dia sudah mulai mingkam terus gitu kan. Maksudnya mantan Menpora masih punya gawe, masih punya nih. Waktu Menpora aja dia bikin masalah gimana? Ya tinggal masyarakatnya menilai lah gitu. Saya kan ngomong apa adanya aja gitu. Jadi saya kira sudah jelas sahabat ya. Jadi senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Inalim juga ini, bahwa yang namanya data pribadi terkait dengan Gibran Rakabuming Raka atau siapapun sesungguhnya itu tidak mudah diakses. Apalagi dengan kapasitas Roy Suryo yang tidak mewakili siapa-siapa, dia hanya mewakili dirinya dan oligarki yang bermain di belakangnya. Jadi tidak ada stempel yang bisa layak untuk mengeluarkan data-data itu. Wajar saja kalau penelitiannya hanya dilakukan di pinggir jalan. Apalagi kita tahu bahwa ini data universitas ya, universitas yang ada di luar negeri. Ya, sekali lagi Roy ini siapa itu? Dan apa kapasitasnya? Sampai-sampai mau berani menembus privasi akademi orang lain. Karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Riki Sitohang ini tentu ini bukanlah teguran yang tanpa dasar sahabat ya. Sebab dalam hukum internasional maupun hukum nasional kita, yang namanya data pribadi itu kan bersifat tertutup dan berlapis izin aksesnya. Artinya apa yang dilakukan bukanlah sesungguhnya riset sahabat, tapi sebuah pertunjukan ego yang sekali lagi berbalut sensasi. Jadi dia hanya mau merebut sensasi para pendukungnya. Karena kalau di luar pendukungnya kan betul-betul dia ini dilihat sebagai sampah masyarakat ini, Roy Panji CS. Dan yang menarik dari pernyataan Pak Riki Sitohang ini, karena beliau mantan polisi ya, Irjen Pol, dia terkesan menegur sesungguhnya Polda Metro Jaya yang sampai hari ini mempertanyakan kinerjanya ya.
Kenapa sampai kasus Panci ini di Polda Metro Jaya tidak berjalan, seolah-olah makhluk ini adalah orang yang kebal hukum. Ini juga memang sangat berbahaya, terutama bagi masyarakat awam. Jadi wajar saja kalau kemudian masyarakat bertanya-tanya dan menaruh kecurigaan, karena itu kecurigaan itu juga penting. Bahwa jangan-jangan memang polisi ini ada yang tekan. Tapi kan harusnya karena ini kasus viral, ya bicara saja biar semua terbongkar siapa yang menekan. Supaya kelihatan siapa yang bermain di belakang ijazah palsu ini. Jadi saya sepakat dengan Pak Riki Sitohang ketika mempertanyakan kinerja polisi Sahabat. Saya tidak tahu ya bagaimana dengan yang lain. Apakah juga menaruh curiga ke polisi atau bagaimana? Silahkan sahabat-sahabat menulis di kolom komentar. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.